Halo, selamat siang pemirsa. Anda kembali menyaksikan spesial dialog bersama saya Prisa Sompodato, di mana kita akan membahas terkait dengan PHK dan strategi penyelamatan ekonomi di tengah pandemi bersama dengan narasumber spesial yaitu Ketua Umum dari Kamar Dagang dan Industri Indonesia Kadin. Dan pemirsa, inilah spesial dialog selengkapnya. Iya, pemirsa, berbicara mengenai PHK begitu ya, sejumlah perusahaan publik terpaksa melakukan PHK karyawan dan merumahkan para pekerja karena operasionalnya terganggu pandemi corona. Pandemi corona berdampak pada setiap lini bisnis. Banyak perusahaan yang terpaksa mengambil langkah drastis demi menekan biaya karena bisnisnya tidak dapat beroperasi normal atau bahkan berhenti sepenuhnya. PHK dan efisiensi karyawan melanda perusahaan publik. Bagi perusahaan yang operasionalnya berhenti total, tidak hanya merumahkan dan memotong gaji. Mereka juga terpaksa mem-PHK sebagian karyawannya dan berharap pandemi ini segera berlalu. Sementara bagi perusahaan yang masih dapat melanjutkan operasionalnya meski tidak maksimal, sebisa mungkin menghindari pemutusan hubungan kerja atau PHK karyawan dan berusaha melalui pandemi dengan merumahkan dan melakukan pemotongan gaji karyawan. Beberapa perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia juga terpaksa mengumumkan kabar tidak sedap tersebut kepada seluruh stakeholdernya, mulai dari pemegang saham hingga otoritas bursa. Seperti PT Fast Food Indonesia Tbk atau FAST, pemegang saham merek waralaba Kentucky Fried Chicken di Indonesia. PT Fast Food Indonesia Tbk terpaksa merumahkan hingga 4.938 orang karyawannya sejak awal tahun ini. Tidak hanya itu, ada 4.847 karyawan lainnya yang terkena pemotongan gaji. Dalam keterbukaan informasi yang disampaikan melalui laman resmi BEI, KFC menjelaskan langkah tersebut harus diambil karena perusahaan harus menutup 115 gerai. Karena pusat perbelanjaan dan plaza yang tutup di seluruh Indonesia, tidak hanya di Jakarta, untuk mencegah penyebaran COVID-19. Sementara itu, perusahaan yang bergerak di bidang penjualan properti PT Rimo International Lestari Tbk atau dengan kode saham Rimo terpaksa melakukan PHK karyawannya sebanyak 12 orang. Selain itu, perusahaan juga melakukan pemotongan gaji sebesar 50% kepada 259 orang karyawan. Adapun kontribusi pendapatan dari kegiatan operasional yang terhenti tersebut diperkirakan kurang dari 25% dari total pendapatan 2019. Rimo memperkirakan ada penurunan total pendapatan untuk periode April 2020 sebesar 51% hingga 75%. Demikian pula dengan PT Cahaya Putra Asa Keramik Tbk atau CAKK. Juga harus menyampaikan kabar buruk kepada 168 karyawannya yang harus terkena PHK. Sementara 172 orang karyawan terpaksa dirumahkan, serta 260 orang karyawan lainnya terkena dampak dengan status lain seperti pemotongan gaji. Dan berikut perusahaan lain yang melakukan PHK di tengah pandemi corona. Ya pemirsa, strategi dan juga penyelamatan ekonomi di tengah PHK karena pandemi COVID-19. Pemirsa, tentunya sejumlah aksi PHK yang baru saja kami tampilkan dari emiten publik tentunya begitu ya, hanya beberapa dibandingkan yang terjadi di luar dari emiten yang ada di Bursa Efek Indonesia. Dan untuk membahasnya pemirsa, kami akan berbincang spesial melalui Zoom bersama dengan Bapak Rozan Ruslani selaku Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin. Halo Pak Rozan. Halo Mbak Prisa, apa kabar? Kabar baik Pak. Apa kabar? Alhamdulillah baik, sehat. Sehat ya Pak ya. Tapi ini berbicara mengenai tenaga kerja di Indonesia tampaknya kabarnya kurang baik begitu ya. Beberapa tadi saya sudah tampilkan tapi lebih ke memang perusahaan yang ada di Bursa Efek Indonesia itu pasti hanya sebagian kecil dibandingkan dengan yang belum IPO begitu ya, yang memang terjadi saat ini. Anda sebagai Ketua Umum Kadin
bagaimana perasaannya menghadapi hal seperti ini, PHK besar-besaran di tengah pandemi, Pak? Ya, memang bagi dunia usaha sebetulnya PHK atau dirumahkan itu adalah yang terakhir lah yang kita tidak inginkan gitu. Kalau dilihat memang kebetulan kan saya diupdate ya secara reguler dari asosiasi, dari industri, dan mereka pun melaporkan kepada kami, kepada Kadin, kepada saya, bahwa memang makin lama angka yang dirumahkan dan di PHK ini makin bertambah. Kalau angka kami ini sudah lebih dari 6 juta orang, jadi memang mungkin agak sedikit berbeda dengan Kementerian Tenaga Kerja mungkin yang masih di level 2 juta lebih ya, karena contohnya aja seperti Organda gitu, angkutan darat melaporkan sudah 1,4 juta orang yang dirumahkan yang di PHK. API, Asosiasi Perstektil Indonesia, sudah melaporkan 2,1 juta orang. Perhotelan, ada 1.700 hotel yang tutup dan melaporkan sudah tutup, itu kurang lebih ada 430.000. Alas kaki itu kurang lebih 500.000. Kemudian masih industri-industri lain, sehingga kalau kita lihat angkanya ini lebih dari 6 juta orang, Mbak Prisa, gitu. Oke, iya memang kalau kita lihat dari sejumlah berita online begitupun ataupun di sejumlah media, Kadin sendiri memperkirakan bahwa ada sekitar mungkin lebih dari 6 juta ya. Nah, sementara dari data Kementerian Ketenagakerjaan baru sekitar 2,8 juta. Artinya sangat jauh nih disparitas antara angka yang dirilis oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Dan Anda sudah sampaikan tadi kemungkinan-kemungkinannya bahwa itu harusnya lebih dari angka itu. Nah, apa yang dilakukan oleh Kadin untuk menanggulangi hal tersebut dari sisi tentunya pengusaha begitu ya. Nanti akan kita bahas lebih jauh, Pak. Kita jeda terlebih dahulu. Ya, pemirsa jangan beranjak dari tempat Anda, spesial dialog akan segera kembali sesaat lagi. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan spesial dialog dan kita masih membahas bagaimana PHK dan strategi penyelamatan ekonomi bersama dengan Bapak Rozan Roslani selaku Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin. Pak Rozan, Iya, halo Pak, iya. Ya. Bapak tadi telah menyampaikan dari Kadin memperkirakan bahkan lebih dari 6 juta orang terkena dampak dari PHK begitu ya. Kemudian dari Kementerian Tenaga Kerja itu hanya sekitar 2,8. Ini kan sebenarnya jauh sekali. Nah, apa yang Kadin lakukan menanggapi hal tersebut? Ya, memang kalau kami kan dapat update-nya nih secara reguler. Saya 2-3 hari sekali diupdate oleh asosiasi yang kurang lebih ada 200 asosiasi yang berada di bawah Kadin. Hingga tadi pun hari ini kita juga masih mendapatkan update dari angka-angka itu. Dan memang makin lama makin tambah angkanya. Kalau misalnya bulan yang lalu contohnya asosiasi outsourcing satpam Abu Japi kasih tahu hanya 10% terdampak, sekarang udah 45%. Jadi kami diupdate terus sehingga mungkin itu yang menyebabkan angka antara Kementerian Tenaga Kerja dan Kadin ini yang berbeda gitu. Iya, dan apa yang Anda lakukan selaku Ketua Umum Kadin untuk bagaimana mengantisipasi tersebut bahwa ternyata ada cukup banyak nih. 6 juta itu kan bukan angka yang sedikit ya, Pak? Iya, betul. Nah, kalau dilihat sebetulnya yang dirumahkan itu kurang lebih 90%, yang 10% yang di PHK. Oke. Karena PHK itu kan ada konsekuensi dari pesangon yang pada saat ini para perusahaan mungkin sebagai besar tidak sanggup, sehingga hanya 10% yang dirumahkan unpaid leave, 10% yang di PHK, 90% yang dirumahkan. Dan memang kan kalau untuk dunia usaha ini yang paling penting kan menjaga cash flow atau likuiditas. Nah, selama ada cash flow atau likuiditas ini masih bisa ada dengan kapasitas mungkin yang pada saat ini sangat minimum lah, yang penting kita bertahan dulu. Memang pilihan untuk merumahkan atau PHK itu adalah pilihan terakhir. Tetapi apabila terdapat penurunan dari segi pendapatan yang sangat signifikan, ya sehingga hal ini yang menjadi pilihan terakhir yang dilakukan oleh dunia usaha gitu ya. Dan kita pun sudah banyak mengefisiensikan dalam banyak hal, dan pemerintah juga sudah ada beberapa hal yang diberikan dalam rangka memberikan stimulus baik fiskal maupun moneter untuk menjaga likuiditas ini ya. Oke.
Tadi Anda sampaikan bahwa hanya 10% yang sebenarnya di PHK, sisanya dirumahkan, artinya tidak mendapatkan gaji, begitu ya? Iya. Oke, nah menurut Anda kondisi yang kita alami terkait dengan ketenagakerjaan di tengah pandemi ini cukup serius tidak Pak? Cukup sangat mengkhawatirkan tidak? Oh, menurut kami sangat mengkhawatirkan. Sangat-sangat mengkhawatirkan. Kenapa? Karena kan jumlah pengangguran saja sudah 7 juta sebelum ada COVID-19 ini. Kemudian yang separuh kerja, ibaratnya kadang kerja kadang enggak, itu juga angkanya 24 juta. Jadi dengan adanya penambahan kurang lebih 6 juta lagi, ini kan menjadi suatu hal yang perlu dicarikan solusinya. Sedangkan tekanan terhadap perekonomian ini kedepannya masih berjalan. Baik. Walaupun ada new normal kan, tapi tetap ada protokol COVID yang harus kita jalankan, sehingga tentunya revenue tidak akan menjadi optimal dan akan ada kos-kos tambahan. Oke, nah untuk mengatasi lonjakan pengangguran kan pemerintah tentunya tidak diam saja, mengeluarkan berbagai stimulus dan juga insentif nih Pak. Sejauh ini mampukah meredam menurut Kadin? Ya memang sudah ada beberapa kebijakan stimulus yang dikeluarkan oleh pemerintah, seperti dari segi pajak ada PPh 21, 22, 25, walaupun kita minta ini lebih diperluas, juga ada keringanan dalam hal-hal lain, tetapi kami melihatnya ini kelihatannya belum cukup gitu ya, karena dampaknya ini kan dalam jangka waktu yang singkat, tetapi dampaknya sangat signifikan. Oke, sebenarnya Gitu. apa yang Kadin harapkan dari pemerintah saat ini sebagai solusi? Ya salah satunya ya tentunya selain kebijakan itu ada bantuan dari segi likuiditas, tentunya misalnya melalui pihak perbankan, karena perbankan kan 80% dari sektor keuangan kita ada di perbankan. Betul. Nah itu ada injeksi melalui perbankan untuk terutama memberikan modal kerja atau capex yang sekarang ini bank-bank kan sedang boleh bilang malah sibuk untuk merestrukturisasi NPL-nya, kredit macetnya yang pada saat ini saya dilaporkan sudah menyentuh secara average 25% dari total lending di Indonesia ya. Tapi menurut Anda apakah itu perbankan juga akan mampu, mengingatkan tentunya dengan adanya COVID-19 ini tidak hanya sektor tertentu, tapi perbankan juga pastinya terdampak, seperti mungkin NPL tadi ya. Menurut Anda apakah itu memungkinkan? Ya, sebetulnya itu sangat memungkinkan. Oleh sebab itu memang kebijakan penyelamatan stimulus ini harus melalui juga dengan sektor perbankan, gitu. Nah itu sudah kita sampaikan juga oleh Kadin, skema itu secara resmi ke pemerintah dan kementerian terkait, dan memang harus ada yang diberlakukan oleh negara-negara lain di negara ASEAN lain, Singapura, Malaysia, Thailand, adalah adanya penjaminan dari pemerintah kurang lebih 80-90% untuk modal kerja baru, karena banyak sekali sektor UMKM, dunia usaha yang sekarang ini untuk memulai lagi kan mereka perlu ada modal kerja, perlu ada capex. Nah ini yang masalahnya adalah masalah bukan likuiditas saja, tapi masalah kredit risk. Dan pemerintah mampu untuk menyalurkan itu, menurut Anda? Sebetulnya penjaminan ini tidak bisa dalam bentuk penjaminan, tidak dalam bentuk semuanya likuiditas gitu. Karena jadi ada liquidity risk dan juga credit risk. Nah itu yang harus di approach oleh pemerintah dalam hal ini melalui perbankan. Oke, sudah ada feedback dari pemerintah, Pak Rosan? Ya. Mengenai hal ini sudah ada tanggapan atau kapan itu bisa terlaksana atau seperti apa? Kita komunikasi secara intens dengan kementerian terkait dengan KSSK, tapi memang sampai sejauh ini belum ada mereka bilang sedang dilakukan sedang direview secara bertahap. Baik, masih akan direvisi secara bertahap, artinya belum ada kepastian kapan begitu ya Pak ya. Nah untuk menanggulangi hal tersebut, karena kita juga belum tahu ini COVID akan berakhir kapan, yang dilakukan oleh Kadin. Kita bahas di satu segmen terakhir Pak Rosan, kita jeda terlebih dahulu Pak. Kami kembali pemirsa usai jeda pariwara berikut. Assalamualaikum. Terima kasih pemirsa, Anda kembali dalam spesial dialog IDX Channel dan kita masih membahas mengenai PHK dan strategi penyelamatan ekonomi bersama dengan Ketua Umum Kadin yaitu Bapak Rosan Roslani. Pak Rosan, ya.
Iya, sudah ada langkah komunikasi yang intensif dilakukan dengan pemerintah. Ada beberapa usulan, termasuk tadi jaminan modal kerja, begitu ya. Nah, tapi memang ini masih sebatas usulan dan masih akan dikaji oleh pemerintah. Nah, untuk menunggu hasil dari keputusan pemerintah tersebut, apa yang Kadin lakukan untuk mengantisipasi karena kan COVID masih berlangsung sampai saat ini dan tentunya dampaknya juga masih terasa. Ya memang yang kita lakukan tentunya seperti yang saya sempat singgung sedikit adalah kita menjaga cash flow dan memang untuk beberapa UMKM dan perusahaan juga sudah minta proses restrukturisasi nih ke perbankan kurang lebih totalnya menurut pihak perbankan di level 25% sampai 30% dari total portfolio mereka. Dan memang dengan adanya PSBB yang berkepanjangan memang berdampak yang besar juga ya kepada dunia usaha ini. Gitu. Oke, banyak yang menilai bahwa di tengah kondisi saat ini seharusnya e-commerce ataupun melakukan penjualan melalui online itu sebenarnya cukup efektif. Tapi menurut Anda seefektif itukah atau ada problema lain? Misalnya mungkin sebagian dari UMKM tidak bisa beralih ke online sepenuhnya atau gimana Pak? Ya sebetulnya dengan ada kejadian COVID ini membuat banyak usaha terutama UMKM juga memaksa dirinya untuk lebih mengenal IT, e-commerce, online, dan memang ini membantu belum dalam kapasitas yang besar ya, karena memang untuk misalnya para warung ini aja untuk membiasakan online itu mereka juga perlu belajar juga. Tetapi ini sih membantu walaupun paling tidak ini dari segi cash flow-nya jadi membantu. Iya. Cukup membantu tapi memang tidak maksimal begitu ya? Iya betul. Oke. Pak Rosan sendiri melihat dengan kondisi saat ini yang memang akan segera kita hadapi dan itu sudah dipastikan adalah bagaimana pelonggaran PSBB. Karena banyak yang masih memperbincangkan antara gimana nih COVID masih meningkat tetapi kan ekonomi harus tetap jalan. Tanggapan Anda sendiri mengenai rencana untuk pelonggaran PSBB, kemudian juga new normal, itu seperti apa Pak? Ya dalam rangka kita memasuki new normal ini, memang kan kita tidak bisa PSBB ini terus-terusan kan juga pasti kan ada masanya bahwa PSBB ini akan dilonggarkan. Ya kita tentunya yang paling penting adalah timing dari PSBB ini dengan menjalankan protokol COVID yang ketat dan dievaluasi secara berkala gitu. Dan kami dari dunia usaha tentunya mempersiapkan diri juga. Misalnya pada saatnya nanti PSBB ini dilonggarkan, ada new normal, ya kami sudah siap gitu. Karena untuk mulai restart suatu dunia usaha kan tidak bisa dikasih tahu hari ini besok langsung buka gitu kan, pasti ada tahapan-tahapan yang harus kami lakukan. Oke. Nah, lalu bagaimana Kadin begitu ya dan para pelaku usaha kira-kira menjaga optimisme di tengah kondisi saat ini nih Pak Rosan? Ya, kita bicara dengan teman-teman pengusaha, asosiasi, ya kita yakin bahwa kita harus tetap optimis karena COVID-19 ini kan pasti suatu saat akan berakhir lah gitu. There's always the light at the end of the tunnel gitu. Tetapi yang paling penting bagaimana kita justru dengan keadaan seperti ini memaksa kita untuk beradaptasi, berkreasi, berinovasi, sehingga kita dapat bertahan terlebih dahulu di masa COVID-19 ini, dan kita tahu bahwa kita harus berdampingan dengan COVID-19 ini ke depannya sampai mungkin suatu saat vaksinnya akan diketemukan. Gitu. Oke, tetap optimis ya Pak Rosan ya? Ya, harus kalau pengusaha tuh harus optimis dan berpikiran positif. Baik Pak Rosan, sukses selalu untuk Kadin dan juga rekan-rekan lainnya, serta semoga ekonomi Indonesia segera pulih dan terbebas dari COVID-19 Pak. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama Mbak Prisa, terima kasih. Ya, pemirsa, demikian spesial dialog bersama dengan Ketua Umum Kadin, Bapak Rosan Roslani. Semoga apa yang kami perbincangkan pemirsa bisa menjadi referensi bagi bisnis maupun juga investasi Anda. Saya Prisa Sombodatu, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai berjumpa kembali.